Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah pendidikan Pancasila yang diampu oleh dosen Ibu Agung Suci Diansari SSI MPD yang disusun oleh saya dari kelompok 11, yaitu Mahila, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Pendidikan ITSNU Pasuruan tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem etika atau Pancasila sebagai etika. Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia yang memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah Pancasila sebagai suatu sistem etika. Pancasila adalah suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila lainnya. Di antara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan. Inti dan isi Pancasila adalah manusia monopluralis yang memiliki unsur-unsur susunan kodrat atau jasmani rohani. Pancasila ini memegang peranan besar dalam membentuk pola pikir bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia dapat dihargai sebagai salah satu bangsa yang beradab di dunia. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Apakah ini maksud dengan etika? Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana kita dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika merupakan cabang falsafah dan sekaligus merupakan suatu cabang dari ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora. Sebagai cabang falsafah, etika membahas sistem-sistem pemikiran yang mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika sebagai ilmu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu etika umum. Etika umum ini membahas prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Tetapi pada prinsipnya etika umum membicarakan asas-asas dari tindakan dan perbuatan manusia serta sistem nilai apa yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, etika khusus. Etika khusus ini dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual yaitu membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri dan dengan kepercayaan agama yang dianutnya serta panggilan nuraninya, kewajibannya, dan tanggung jawabnya terhadap Tuhannya. Yang kedua yaitu etika sosial. Etika sosial membahas kewajiban serta norma-norma sosial yang seharusnya dipatuhi dalam hubungan sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Etika sosial meliputi cabang-cabang etika yang lebih khusus lagi seperti etika keluarga, etika profesi, etika bisnis, etika lingkungan, etika pendidikan, dan lain-lain, masih banyak. Kita lanjut ke pemahaman konsep dan teori etika. Dari asal-usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Perkembangan etika yaitu studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Bagi ahli falsafah, etika adalah ilmu atau kajian formal tentang moralitas. Dalam mengkaji masalah, etika terdiri dari dua teori. Yang pertama yaitu teori konsekuensialis, yaitu kelompok teori yang konsekuensialis yang menilai baik buruknya perilaku manusia atau benar tidaknya sebagai manusia berdasarkan konsekuensi atau akibatnya, yakni dilihat dari apakah perbuatan atau tindakan itu secara keseluruhan membawa akibat baik lebih banyak daripada akibat buruknya atau sebaliknya. Yang kedua yaitu teori konsekuensialis. Teori ini menilai baik buruknya perbuatan atau benar salahnya tindakan tanpa melihat konsekuensi atau akibatnya, melainkan dengan hukum
atau standar moral. Jadi, perbedaan dari dua teori ini, yang pertama teori konsekuensialis, yaitu teori ini menilai baik buruknya atau akibat sebab akibatnya dari yang perbuatan atau tindakannya. Tapi kalau teori non konsekuensialis, yaitu tidak melihat konsekuensi atau akibatnya. Jadi teori ini tidak menilai baik buruknya perbuatan tersebut. Lanjut ke aliran-aliran besar etika. Dalam kajian etika dikenal 3 teori atau aliran besar, yaitu deontologi, teleologi, dan keutamaan. Setiap aliran memiliki sudut pandang sendiri-sendiri dalam menilai apakah suatu perbuatan dikatakan baik atau buruknya. Yang pertama yaitu etika deontologi. Etika ini memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruknya berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajibannya. Etika ini tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, tapi tidak melihat dari baik buruknya. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Immanuel Kant. Tindakan itu baik bila didasari oleh kemauan baik dan kerja keras dan sungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan itu. Dan tindakan yang baik adalah didasarkan atas otonomi bebasnya tanpa ada paksaan dari luar. Lanjut yang B, yaitu etika teleologi. Pandangan etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Contoh sederhana, kewajiban mengenakan helm bagi pengendara motor tidak dapat dipenuhi karena lebih fokus pada satu tujuan, yaitu mencari keselamatan. Etika teleologi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu egoisme etis, memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. Yang kedua yaitu utilitarianisme, menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Berikut adalah kelemahan dari etika utilitarianisme. Kelemahan dari etika itu yaitu yang A, karena alasan kemanfaatan untuk orang banyak berarti akan ada sebagian masyarakat yang dirugikan dan itu dibenarkan. Yang B, kemanfaatan yang dipandang oleh etika utilitarianisme sering dilihat dalam jangka pendek, tidak melihat akibat jangka panjangnya. Padahal misalnya dalam persoalan lingkungan, kebijakan yang dilakukan sekarang akan memberikan dampak negatif pada masa yang akan datang. Yang C, karena etika utilitarianisme tidak menganggap penting nilai dan norma, tapi lebih pada orientasi hasil, maka tindakan yang melanggar nilai dan norma atas nama kemanfaatan yang besar, misalnya perjudian atau prostitusi, dapat dibenarkan. Menyadari kelemahan itu, etika utilitarisme membedakan dalam 2 tingkatan, yaitu utilitarisme aturan dan tindakan. Lanjut ke teori yang ketiga. Yang pertama kan tadi deontologi, yang kedua yaitu teleologi. Sekarang yang ketiga yaitu keutamaan. Keutamaan. Etika keutamaan. Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Kelemahan etika keutamaan dapat diatasi dengan cara mengarahkan keteladanan tidak pada figur tokoh, tetapi pada perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh itu sendiri, sehingga akan ditemukan prinsip-prinsip umum tentang karakter yang bermoral. Seperti apa? Lanjut yang D. Maaf, tadi kan saya menyebutkan 3, tapi di sini ada lanjutannya yaitu yang D. Etika Pancasila.
Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan tindakan atau pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan keadilan. Sesuatu perbuatan dikatakan baik bukannya hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dengan pertinggihan nilai-nilai Pancasila tersebut. Kita lanjut ke dalam pengertian nilai, norma, dan moral. Apa itu nilai? Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan motivator sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Berikut pandangan para ahli tentang nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Yang pertama dari Alport mengidentifikasikan nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat ada 6 macam, yaitu nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik, nilai religi. Yang kedua yaitu Max Sherrill mengelompokkan nilai menjadi 4 tingkatan, yaitu nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, dan nilai kerohanian. Yang ketiga yaitu Notonagoro membedakan nilai menjadi 3, yaitu nilai material, nilai vital, nilai kerohanian. Yang ketiga tentang nilai berperan sebagai pedoman menentukan kehidupan setiap manusia. Nilai manusia berada dalam hati nurani, kata hati, dan pikiran sebagai suatu keyakinan dan kepercayaan. Yang keempat yaitu norma. Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, moral, religi, dan sosial. Norma terdiri dari norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena adanya sanksi. Jadi di dalam norma ini terdapat sanksi yang berlaku. Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat antara lain norma agama. Norma agama adalah ketentuan hidup masyarakat yang bersumber pada agama. Yang kedua, norma kesusilaan adalah ketentuan hidup yang bersumber pada hati nurani, moral, atau filsafat hidup. Yang ketiga yaitu norma hukum. Norma hukum adalah ketentuan-ketentuan tertulis yang berlaku dan bersumber pada undang-undang suatu negara tertentu. Yang keempat yaitu norma sosial adalah ketentuan hidup yang berlaku dalam hubungan antara manusia dalam masyarakat. Yang kelima yaitu moral berasal dari kata mos atau mores yang sinonim dengan kesusilaan atau kelakuan. Kesusilaan, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan atau prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Lanjut menjelaskan tentang hubungan nilai, moral, dan norma. Nilai, norma, dan moral langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan yang cukup erat karena masing-masing akan menentukan etika bangsa ini. Hubungan antaranya dapat diringkas sebagai berikut. Nilai, kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia atau lahir batin. Nilai bersifat abstrak, hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti, dan dihayati oleh manusia.
Nilai itu berkaitan dengan harapan, cita-cita, keinginan, dan segala sesuatu pertimbangan batiniah manusia. Nilai dapat juga bersifat subjektif bila diberikan oleh objek, dan bersifat objektif bila melekat pada sesuatu yang terlepas arti penilaian manusia. Norma wujud konkret dari nilai yang menuntun sikap dan tingkah laku manusia. Norma hukum merupakan norma yang paling kuat keberlakuannya karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksternal, misalnya penguasa atau penegak hukumnya. Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang akan tercermin pada sikap dan tingkah lakunya. Norma menjadi penuntun sikap dan tingkah laku manusia. Moral dan etika sangat erat hubungannya. Keterkaitan nilai, norma, dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterkaitan ini mutlak digarisbawahi bila seorang individu, masyarakat, bangsa, dan negara menghendaki pondasi yang kuat tumbuh dan berkembang. Pengertian nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar, setiap orang memiliki nilai dasar yaitu berupa hakikat, esensi, intisari atau makna yang dalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar bersifat universal karena menyangkut kenyataan objek dari segala sesuatu. Contohnya tentang hakikat Tuhan, manusia serta makhluk hidup lainnya. Nilai dasar yang menjadi sumber etika bagi bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila belum memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas dan konkret. Apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka itu akan menjadi norma moral. Dalam kehidupan tata negaraan Republik Indonesia, nilai-nilai instrumental dapat ditemukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang merupakan penjabaran Pancasila. Yang C, nilai praksis. Nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Dengan demikian, nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar. Lanjut akan menjelaskan tentang makna nilai-nilai setiap Pancasila atau setiap sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia merupakan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan dengan masing-masing silanya. Hal ini dikarenakan apabila dilihat satu persatu dari masing-masing sila dapat saja ditemukan dalam kehidupan bangsa lain. Makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tidak dapat diputarbalikkan letak dan susunannya. Namun demikian, untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila, maka berikut ini kita uraikan atau saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Konsekuensi yang muncul kemudian adalah realisasi kemanusiaan terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar kemanusiaan atau hak asasi manusia. Konsekuensi yang muncul kemudian adalah realisasi kemanusiaan terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar kemanusiaan atau hak asasi manusia.
bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan dan kepercayaan masing-masing. Hal itu dijamin dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar. Lanjut yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Potensi itu yang mendudukkan manusia pada tingkatan martabat yang tinggi, yang menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan terutama berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabat. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab sinonim dengan sopan santun, berbudi luhur, dan susila yang artinya sikap hidup, keputusan dan tindakan harus senantiasa berdasarkan pada nilai-nilai keluhuran budinya, kesopanan, dan kesusilaan. Dengan demikian, sila ini mempunyai makna kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Hakikat pengertian di atas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, artinya tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami seluruh wilayah Indonesia, yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wabah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia dan bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, paham kebangsaan Indonesia tidak sempit atau chauvinistis, tetapi menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan. Hal itu sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya dapat dilihat dari penjabaran pembukaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Di sini dengan demikian sila ini mempunyai makna bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan. Sila ini merupakan asas kekeluargaan masyarakat sekaligus sebagai asas atau prinsip tata pemerintah Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dan lain-lain selanjutnya bisa dibaca sendiri. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia. Pengertian itu tidak sama dengan pengertian sosialistis atau komunalistis karena keadilan sosial pada sila kelima mengandung makna pentingnya hubungan antara manusia sebagai pribadi dan manusia sebagai bagian dari masyarakat atau sebagian dari golongan. Konsekuensinya meliputi keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara dan warga negara dan warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama yang berdasarkan atas hak dan kewajiban. Yang kedua, keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Dalam masalah ini, pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negaranya. Yang ketiga, keadilan komutatif. Keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga atau dengan lainnya secara timbal balik. Dengan demikian, dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan di antara keduanya sehingga tujuan harmonisasi akan tercapai. Hakikat sila ini dinyatakan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan atau dari materi yang telah saya presentasikan, Pancasila sebagai materi yang telah sebagai sistem etika. Jadi kesimpulannya adalah pendukung dari Pancasila sebagai sistem etika adalah Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Di setiap saat dan di mana saja kita berada, kita diwajibkan untuk beretika di setiap tingkah laku kita, seperti yang tercantum di sila kedua pada Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat berandil besar. Dengan menjiwai butir-butir Pancasila, masyarakat dapat bersikap etika baik yang berlaku dalam masyarakat, bangsa, dan negara.